Aneh banget kan, kayak seakan-akan teleportasi tuh mobilnya, bisa tiba-tiba ada di arus yang berlawanan. Halo semua, aku Zalfa, selamat datang di Satu Cerita. Buat kalian yang baru datang ke channel ini, selamat datang. Jadi di channel Satu Cerita ini aku bakal bawain misteri-misteri yang ada di dunia. Aku bakal bawain cerita-cerita horor juga. Aku bakal bawain kasus dan teori-teori konspirasi. Jadi buat kalian yang suka bahasan serupa, jangan lupa buat subscribe Satu Cerita karena kita bakal tayang 1 kali 1 minggu. Oke, sekarang satu cerita apa yang bakal aku bawain? Sini aku ceritain. Guys, kalian pernah nggak sih pergi ke satu tempat nih, terus di tempat itu kalian dikasih pantangan-pantangan atau bahkan hal-hal yang wajib dilakuin supaya kalian terhindar dari bahaya gitu. Misalnya kayak kalau lewat tempat ini harus klakson 3 kali, atau jangan ngomong kata ini kalau misalkan kalian nggak pengen diikutin sama penunggu tempat itu. Hal itu tuh umum banget di Indonesia gitu ya, dan kalian pernah nggak mengalami hal yang serupa? Coba komen di bawah. Satu cerita yang bakal aku bawain menurut aku lumayan menarik sih, karena aku bakal ceritain tentang tempat-tempat angker dan mitos-mitos apa saja yang berkembang di sana. Yang pertama adalah Tol Cipularang. Tol Cipularang ini adalah jalan tol yang menghubungkan antara Kecamatan Cikampek yang ada di Kabupaten Karawang dengan Kecamatan Padalarang yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Tol ini menjadi salah satu tol yang dianggap diwaspadai karena rawan banget kecelakaan, guys. Dan kalian tahu nggak? Kecelakaan atau kejadian di sana tuh banyak banget yang dikaitin sama mitos-mitos yang beredar di sana. Mitos yang pertama adalah keberadaan Gunung Hejo. Jadi Gunung Hejo ini adalah sebuah gunung yang terletak di Kabupaten Purwakarta dan letaknya ini dekat banget sama jalur utama Tol Cipularang. Katanya guys, waktu pembangunan Tol Cipularang ini, masyarakat sekitar itu dijanjiin bakal dikasih akses jalan ke Gunung Hejo dan bakal dibangunin musola. Tapi ternyata pada kenyataannya setelah tol itu dibangun, jalan untuk akses ke Gunung Hejo nggak ada dan musola pun tidak dibangun. Jadi dengan hal-hal yang nggak terlaksana itu, ada anggapan bahwa Tol Cipularang ini menyebabkan adanya sebuah janji yang tidak ditepati, sehingga penunggu Gunung Hejo ini terkesan marah guys dan meminta tumbal. Nah, ada juga cerita lain yang berkembang di sana. Jadi katanya ketika pembangunan Tol Cipularang itu, alat-alat berat ini mau mengeruk Gunung Hejo gitu ya, supaya jalannya ini lebih lurus. Tapi ternyata alat berat ini sama sekali nggak bisa menembus Gunung Hejo meskipun udah dilakukan berbagai cara. Selain itu, mitos lain yang beredar di Tol Cipularang adalah adanya penunggu yang iseng gitu guys. Isengnya adalah matiin kendaraan mobil secara tiba-tiba di malam hari. Katanya si makhluk-makhluk penunggu ini sengaja mengganggu kendaraan agar terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu, supaya pengendaranya ini jadi nggak fokus. Apalagi katanya kalau pengendaranya lagi dalam keadaan emosi yang nggak stabil. Jadi katanya bisa menarik energi-energi negatif yang ada di sekitar sana. Ada satu cerita di Tol Cipularang, tepatnya di kilometer 64, yang katanya ada pengendara yang melintasi jalur iblis guys. Lah, kenapa bisa disebut jalur iblis? Jadi kejadiannya itu ada satu keluarga yang mereka itu lagi mau pergi ke satu tempat dan melewati Tol Cipularang. Dan ketika udah memasuki kilometer 64, salah satu anggota keluarga di dalam mobil tuh bilang, "Loh, kok aku kayak nyium bau darah ya? Ini dari mana nih?" gitu. Terus si supir pun nanya, "Bau darah dari mana? Soalnya di sini nggak ada yang berdarah dan semua itu lagi berjalan baik-baik aja." Gak lama setelah perbincangan itu, anak sama istri dari si pengemudi ini tiba-tiba teriak guys, karena mereka ngelihat ada jalur kereta api di sebelah kanan jalan. Padahal kan di Tol Cipularang itu nggak ada jalur kereta sama sekali. Dan setelah teriakan itu, akhirnya satu mobil itu sadar kalau mereka ada di
arus yang berlawanan guys. Aneh banget kan, kayak seakan-akan teleportasi tuh mobilnya, bisa tiba-tiba ada di arus yang berlawanan. Untungnya pengemudinya langsung sigap dan akhirnya satu keluarga itu bisa kembali ke jalur yang seharusnya di tol Cipularang. Dan untungnya mereka juga terhindar dari sesuatu kecelakaan yang tidak diinginkan. Dan cerita mistisnya nggak cuma di situ doang guys, ada juga cerita mistis lainnya, yaitu penumpang tambahan. Jadi waktu itu ada seorang wanita yang baru diterima di Jakarta untuk bekerja nih, dan dia ini orang Bandung. Akhirnya dia pergi ke Jakarta dari Bandung menggunakan travel jam 8 malam. Dan ternyata di jadwal travel jam 8 malam itu benar-benar gak ada penumpang lain selain si wanita ini. Jadi di travel itu cuma ada supir dan wanita ini aja. Waktu travelnya udah masuk ke jalur tol Cipularang, supirnya ini bilang ke si perempuan itu, "Neng, banyak berdoa, ini udah masuk tol Cipularang, tolong banyak berdoa," gitu. Dan jangan pernah lihat ke belakang. Si wanita ini tuh ya aja dia berdoa, tapi karena tadi supirnya bilang jangan lihat ke belakang, ya namanya orang dilarang gitu ya, jadi tambah penasaran. Wanita ini tuh lihat ke belakang dan ternyata di kursi penumpang lainnya itu udah penuh guys. Dan ketika dia lihat ke belakang, ada wanita yang lagi duduk di kursi paling belakang travel itu dengan wajah yang hancur, dan dia melihat ke arah spion sambil tersenyum. Dua cerita itu lumayan bikin merinding gitu ya, karena aku juga lumayan sering pergi ke Jakarta dan ya tentunya ngelewat ke tol Cipularang itu. Dan ada mitos lain yang beredar, yaitu waktu yang bergerak lebih lambat ketika kalian memasuki tol Cipularang. Mitos ini tuh benar-benar berkembang di sana, terutama di kilometer 97 guys. Katanya kalau misalkan kalian udah masuk ke kilometer 97, kalian akan merasakan waktu berjalan lebih lambat dari biasanya. Banyak pengemudi yang melaporkan kalau misalkan di jalur itu mereka tuh kayak berkendara selama berjam-jam, padahal setelah melewati kilometer itu mereka tuh cuma melewati beberapa menit aja. Dan maka dari itu di daerah tersebut dipercayai adanya energi atau kekuatan gaib yang memengaruhi persepsi waktu. Menurut kalian gimana guys soal tol Cipularang ini? Adakah di antara kalian yang pernah mengalami hal serupa gitu, mengalami hal-hal mistis ketika lewat tol Cipularang? Atau ada mitos lain yang belum aku sebutkan, belum aku mention? Boleh banget komen di bawah. Tempat kedua yang bakal aku bahas adalah Tanjakan Emen. Buat kalian orang Jawa Barat pasti nggak asing sama Tanjakan Emen ini. Jadi ini adalah sebuah tanjakan atau jalan yang ada di daerah Subang, Jawa Barat. Tanjakan Emen ini terkenal angker dan banyak banget kecelakaan yang terjadi di sana, dan banyak juga yang mengaitkan hal tersebut dengan mitos-mitos yang berkembang di daerah sana. Aku inget banget waktu itu aku masih kecil dan aku lewat ke Tanjakan Emen, satu keluarga gitu naik mobil, dan ketika lewat ke tanjakan itu, om aku tuh lagi nyetir dan om aku bilang bahwa coba kita harus banyak berdoa. Dan waktu om aku lewat ke situ, dia klakson 3 kali dan ngelemparin sesuatu lah keluar jendela. Aku nggak begitu inget apa yang dilempar dan aku juga nggak begitu ngeliat. Aku waktu itu masih kecil banget. Dan ketika aku baca sekarang, ternyata ketika kita lewat Tanjakan Emen itu katanya harus melempar koin atau rokok dan memijit klakson 3 kali supaya terhindar dari mara bahaya. Dan ternyata guys, ada kisah menarik di balik nama Tanjakan Emen ini. Salah satu warga atau tetua di sana bilang kalau misalkan dulu itu ada seorang supir oplet jurusan Lembang Subang yang namanya itu Taing. Nah, Taing ini punya julukan Emen. Emen ini diambil dari kata permainan cemen, yaitu permainan yang suka dimainkan sama sopir-sopir oplet ketika lagi nunggu penumpang di terminal. Suatu hari waktu Emen ini lagi narik oplet, dia ini mengalami kecelakaan guys. Dan opletnya ini sampai terbakar, dan pada saat itu dia lagi membawa 12 penumpang. 12 penumpangnya ini meninggal di tempat, sedangkan Emen berhasil dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya tidak terselamatkan. Dan karena ada banyaknya korban yang meninggal pada saat itu, ada 12 orang, jadi tempat itu benar-benar ditakuti gitu loh oleh masyarakat sekitar, ditakuti karena katanya ada arwah-arwah yang belum tenang guys. Tapi warga di sana terutama yang dituakan langsung meluruskan hal ini. Kalau misalkan kalian pergi ke Tanjakan Emen, katanya jangan klakson-klakson atau malah melempar sesuatu keluar gitu. Lebih baik banyak berdoa, kirim Al-Fatihah supaya diselamatkan dan dilindungi oleh Tuhan di perjalanan. Dan kalau misalkan kita lihat dari segi jalannya, Tanjakan Emen ini
memang lumayan harus berhati-hati guys, karena turunannya ini lumayan panjang dan ada beberapa belokan yang curam juga. Dan karena turunannya ini panjang gitu ya, bikin pengendara kurang fokus karena terlalu tenang. Jadi banyaknya pengendara yang gak hati-hati menjadi pemicu dari kecelakaan yang terjadi di sana. Untungnya sekarang udah banyak yang lebih aware gitu ya sama faktor-faktor penyebab kecelakaan, tapi masih ada juga yang banyak percaya soal mitos-mitos atau hal-hal mistis yang berkembang di sana. Ya wajar sih menurut aku, karena mitos ini udah beredar sejak tahun 1950-an gitu ya. Dan mitos ini udah beredar, jadi ya wajar aja sampai sekarang masih banyak dipercaya oleh banyak orang gitu. So menurut kalian gimana guys soal tanjakan MN ini dan mitos-mitosnya? Yang menurut aku lumayan kepikiran gitu ya. Aku tuh mikir siapa yang pertama kali menginisiasi gitu, atau ngasih gagasan supaya yaudah klakson aja 3 kali, atau lempar rokok supaya penunggunya ini ngasih jalan gitu loh. Kayak apa alasan dibaliknya gitu, kenapa harus klakson, kenapa harus rokok, atau kenapa harus koin gitu. Itu masih jadi pertanyaan aku sampai sekarang, dan ya ternyata itu dipercaya juga sama banyak orang. Ada nggak guys di tempat kalian atau di kampung halaman kalian tempat-tempat yang serupa gitu, kayak ada pantangan atau hal-hal yang wajib dilakukan supaya katanya terhindar dari mistis-mistis atau mara bahaya? Kalau gitu terima kasih banyak buat yang udah nonton. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Aku Zalfa, sampai jumpa di satu cerita berikutnya. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Dadah!